Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kabar baik. Jumpa lagi. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial terkait dengan uji asumsi klasik normalitas data dengan menggunakan IBM SPSS 26. Dalam uji asumsi klasik ini saya akan menggunakan bagaimana mengolah data dengan menggunakan Sapirowik. Mungkin agak asing ya. Biasanya kita selama ini menggunakan istilahnya kolmograf untuk menguji asumsi klasiknya dengan untuk melihat normalitas data. Akan tetapi pada kesempatan ini saya ingin memberikan tutorial terkait dengan Sapirowik. Oke. Kenapa kita menggunakan Sapirowik untuk menganalisis datanya? Ini asumsinya adalah jika sampel kurang daripada 50 dalam SPSS, kita bisa menggunakan Sapirowik. Ini yang pertama. Yang keduanya, Sapirowik ini dikenalkan oleh beberapa orang. Yang pertama oleh Sapironya sendiri, kemudian oleh Wick dan Chen. Ini Sapirowik ini adalah nama-nama orang. Ini pernah dikenalkan pada tahun 1958 oleh Sapiro, dan kemudian oleh Wick dan Chen-nya ini diperkenalkan pada tahun 1968 pada saat dia menggunakan simulasi data yang kurang dari 50. Kemudian dikembangkan hingga saat ini dan itu masih digunakan dan kemudian diadopsi di dalam program SPSS ini. Kemudian di sini saya menyarankan untuk data-data yang ataupun sampel yang kurang dari 50 disarankan untuk menggunakan dalam uji normalitas ini menggunakan Sapirowik. Di sini ada hipotesis yang diajukan di dalam melihat Sapirowik ini. Yang pertama adalah untuk melihat nilai signifikansinya. Kita lihat di sini. Nilai signifikansi untuk uji normalitas data ini dengan menggunakan Sapirowik, jika nilai signifikansinya lebih daripada 0,05, artinya data tersebut berdistribusi normal. Ini yang pertama. Kemudian hipotesis yang keduanya, kita membandingkan dengan menggunakan tabel. Di Sapirowik ini juga ada ya tabel. Hipotesis yang diajukan adalah ataupun hipotesisnya adalah jika nilai SW hitung lebih besar daripada SW tabel, artinya data tersebut berdistribusi normal. Oke, kita langsung kepada tutorialnya. Tutorialnya adalah di sini kita sudah siapkan datanya. Data yang kita gunakan sebanyak 40 sampel. Di mana ada 3 variabel. Di sini ada variabel kinerja karyawan, gaya kepemimpinan, dan motivasi kerja, yang berjumlah sampelnya sebanyak 40. Data ini kita copy ya. Setelah kita copy dulu, kita copy datanya dari 1 sampai dengan 40, kemudian kita paste di SPSS. Kita buka program SPSS versi 26-nya. Kemudian kita paste di sini. Lalu di variabel view ini kita ganti name-nya ini di bagian name. Pertama Y, ini kinerja karyawan, kemudian X1 gaya kepemimpinan, X2-nya adalah motivasi kerja. Di tipe tetap itu numeric, weight kita juga tetap biarkan saja. Kemudian di desimal ini kita ganti 0. Ya, kemudian untuk label, di label untuk yang pertama, untuk yang Y kita ketikkan di sini kinerja karyawan. Sorry, saya ganti kecil. Kinerja karyawan. Kemudian untuk yang X1 kita ganti dengan kita ketik dengan gaya kepemimpinan.
Kemudian untuk yang X2-nya kita ketikkan di sini motivasi kerja. Oke. Kemudian kita rubahnya lagi yang measure. Measure ini kita ganti dengan skill, jangan unknown. Tapi kita ganti dengan skill semuanya. Oke. Setelah itu kita lihat lagi di data view. Baru di sini kita nanti akan memulai bagaimana proses awal kita mengolah data untuk mendapatkan hasil di Sapirowik dengan menggunakan SPSS 26. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita klik analyze. Ya, klik analyze, kemudian kita sort di deskriptif statistiknya, dan kemudian kita pilih di sini explore. Klik explore, dan kemudian nanti akan tampil box seperti ini. Kemudian yang di sebelah kiri ini untuk variabel-variabel, dari variabel kinerja karyawan, gaya kepemimpinan, sampai dengan motivasi kerja kita blok, dan kemudian kita pindahkan ke dependent list. Di sini semuanya kita pindahkan ke sini semuanya. Kemudian kita pilih plot. Di plot ini nanti kita checklist untuk yang histogram. Kemudian yang normality plot with testnya pun kita checklist. Setelah itu kita klik continue, baru kita klik OK. Kita tunggu outputnya. Oke, ini hasil outputnya sudah keluar. Yang kita lihat nanti adalah di sini, di test of normality. Di test of normality ini nanti kita bisa lihat berapa sih hasil nilai signifikansinya dan nilai untuk SV hitungnya. Ini untuk SV hitung dilihat dari nilai statistik. Kalau nilai signifikansinya kita lihat dari sini. Supaya enak, kita copy dulu ininya. Kemudian kita simpan di Word, kita paste di Word ya. Kita lihat di sini. Oke, kita lihat untuk hipotesisnya. Di sini untuk nilai signifikansinya. Nilai signifikansinya kita dapatkan, kita ini dulu, kita kita blok dulu. Yang warna merah ini menunjukkan untuk nilai signifikansinya. Kemudian untuk yang ini untuk nilai hitungnya, SV hitungnya ya. Ini sebagai ini saja supaya nanti bisa membedakan. Kita lihat dari hipotesis yang pertama. Jika nilai signifikansinya lebih daripada 0,05, berarti data tersebut berdistribusi normal. Kita lihat dari nilai signifikansinya. Di sini nilai signifikansinya kita dapatkan dari output SPSS. Kinerja karyawan signifikansinya 0,10. Artinya data ini berdistribusi normal karena lebih daripada 0,05. Kemudian gaya kepemimpinan, nilai signifikansinya 0,083. Artinya data ini berdistribusi normal karena lebih daripada 0,05. Kemudian yang terakhir adalah motivasi kerja. Nilai signifikansinya sebesar 0,06. Artinya data ini berdistribusi normal karena lebih daripada 0,05. Jadi dari ketiga variabel ini, bila kita melihat dari nilai signifikansinya, berarti data ini berdistribusi normal. Oke, yang keduanya kita lihat hipotesis berdasarkan SV hitungnya. SV hitung itu kita lihat dari nilai statistik ini. Berapa nilai statistiknya? Di sini kita dapatkan kinerja karyawan nilai statistiknya 0,954, gaya kepemimpinan 0,951, kemudian motivasi kerja 0,947. Untuk kita kan belum tahu nih berapa nilai tabelnya. Untuk itu kita lihat dari tabel di Sapirowik ini. Ini tabel yang ada di Sapirowik. Di sini tabel yang kedua ini berkaitan tabel p-value-nya. Di sini kita lihat N di sini menunjukkan jumlah sampel. Kemudian untuk yang P-nya ini untuk probability-nya. Di sini ada 0,01, 0,02, 0,5. Yang kita akan lihat nilai probabilitasnya sebesar 0,05.
Kemudian tadi kita sudah ketahui bahwasanya sampelnya sebanyak 40. Langsung kita sort ke bawah. Nilai untuk sampelnya 40 dan dari nilai probabilitasnya 0,05 kita dapatkan nilai SW tabelnya sebesar 0,94. Kemudian kita lihat lagi di sini di test of normality-nya dari output SPSS didapatkan nilai statistiknya di atas 0,94. Artinya data yang ada di sini bila kita bandingkan dengan SW hitung lebih besar daripada SW tabel. Artinya data ini berdistribusi normal. Karena kita lihat di sini kinerja karyawan nilai SP hitungnya 9,54, 0,951, 0,947. Ini di atas 0,94. Jadi artinya data ini berdistribusi normal. Baik dengan kita lihat dari nilai signifikansinya ataupun dengan melihat nilai SW hitungnya. Itu untuk melihat hipotesis. Jadi data ini berdistribusi normal. Kemudian yang selanjutnya kita lihat di output juga bisa kita lihat dari histogramnya. Histogram dari masing-masing variabel ya. Kalau di SPSS 25 dan 26 ini sudah berwarna seperti ini ya. Jadi tampilannya lebih menarik. Kemudian kita juga di sini ada Steam lab plotnya juga sudah tersedia di Sapirowik ini, dan kemudian yang kita lihat juga bisa kita lihat di sini untuk key plotnya. Bagaimana kita mau cara membaca key plot ini? Ini garis diagonal ini bisa kita lihat di sini ya. Jika titik-titiknya ini berada di antara garis ataupun berada di mendekati titik-titik ataupun berada di garis, titik-titiknya ini berada di garis, artinya data ini berdistribusi normal. Jika titik-titiknya ini menjauh dari garis ini, artinya data itu tidak akan berdistribusi normal. Kalau kita ingin melihat dari key plotnya, ya, gampangnya seperti itu. Kalau titik-titiknya ada di sini, ada di sini, ada di sini, kemungkinan data itu tidak akan berdistribusi normal. Ya, kita melihat dari key plotnya dulu. Ini key plot untuk kinerja karyawan. Kemudian di sini juga kita bisa melihat dari trend yang ada di key plot kinerja karyawannya. Kemudian juga kita bisa lihat dari gaya kepemimpinan, kita lihat dari key plotnya seperti apa. Ini key plot untuk kinerja gaya kepemimpinan. Ini datanya berdistribusi normal. Kemudian kita lihat juga dari untuk motivasi kerja. Key plotnya kita lihat data titik-titiknya ini mendekati garis dan ada di garis ya. Artinya data ini berdistribusi normal. Itu saja penjelasan dari saya terkait dengan tutorial bagaimana kita melakukan pengujian dengan menggunakan Sapirowik jika datanya kurang dari 50 sampel. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.